Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Saatnya bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 21. Tapi sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan memanggil kami untuk mendengar merenungkan firman-Mu saat ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kami di dalam kami memahami setiap pesan yang Tuhan sampaikan bagi kami. Berikan kami hikmat agar kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang setia, tapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi daging itu kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-34 dengan tema Tuhan pasti menggenapi janjinya. Di dalam Kejadian pasal 21 ini mencatat sebuah momen penting di dalam perjalanan Abraham dan Sarah, yaitu kelahiran Ishak, anak yang dijanjikan. Dan Kejadian pasal 21 dibagi dalam 2 poin. Poin yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di sana kita bisa melihat bagaimana Sarah setelah sekian lama menanti, akhirnya ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Tuhan ini benar-benar menepati janjinya. Meskipun umur Sarah yang sudah tidak muda lagi karena ia sudah tua, secara fisik tidak mungkin, tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku, seringkali dalam hidup ini kita merasa putus asa ketika janji-janji Tuhan tampak sangat jauh dan sulit untuk kita rasakan. Namun di dalam Kejadian 21 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam menepati janjinya. Tuhan bekerja menurut waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena itu kita harus belajar sabar, belajar percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memenuhi janji-janjinya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 34, setelah Ishak lahir, ia tumbuh menjadi anak-anak, ia bermain bersama dengan Ismail, dan ketika Hagar melihat itu, dia meminta kepada Abraham untuk mengusir Hagar bersama dengan anaknya Ismail. Hagar dan Ismail kemudian mereka lari pergi ke pegunungan dalam sebuah tanpa pengharapan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan melihat, mendengar penderitaan daripada Hagar. Tuhan mendengar Ismail menangis. Hal ini mau menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang peduli kepada kita. Pada saat kita merasa terbuang, pada saat kita merasa ditinggalkan, Tuhan menyediakan pertolongan di saat yang tepat dalam hidup ini. Saat air mata Hagar dan Ismail habis, Hagar putus asa karena anaknya Ismail menangis. Saat itu tidak ada air. Tuhan membukakan mata daripada Hagar sehingga ia boleh melihat mata air. Lalu dia mengambil air dan memberikan kepada anaknya Ismail. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang luar biasa. Ingat, Tuhan punya rencana atas setiap orang. Memang Ismail tidak menjadi pewaris, tetapi Tuhan memberkati Ismail dan Tuhan menjadikannya sebagai bangsa yang besar. Hal ini mau membuktikan
bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap manusia yang ada di dunia ini. Karena itu saudaraku, jangan kecewa, jangan putus asa ketika saudara dan saya kita berada dalam sebuah tekanan, dalam sebuah pergumulan yang berat. Tuhan selalu punya jalan keluar. Dan percayalah saudara, bahwa Tuhan melihat penderitaanmu. Tuhan peduli setiap pergumulanmu, setiap tangis air mata. Dia tidak hanya sekedar peduli, tetapi dia memberikan solusi. Ingat, dia Tuhan pasti setia menepati janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau selalu menepati janji-Mu dan tidak pernah meninggalkan kami. Mampukan kami untuk percaya kepada-Mu dalam setiap keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.